Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian anak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang pertama-tama, marilah kita lanjutkan satu video kita hari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih bisa dikasih nikmat kesehatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan pembelajaran di kelas seperti biasanya. Yang kedua, salat bertangkaikan salam, tak lupanya kita hadiahkan kepada Ibu Alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan Bapak akan terlebih dahulu mengakses para murid-murid tersebut. Nama yang Bapak panggil bilang aja ya. Asbendrian. Hadir Pak. Abdul Faris Putra. Hadir Pak. Berarti semua sudah lengkap. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas yang namanya itu permainan bola voli. Nah, jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas permainan bola. Dari anak-anak sekalian, sudah ada yang tahu apa itu permainan bola voli? Belum Pak. Sudah pernah memainkan bola voli? Sudah Pak. Oke, jadi bola voli ini sebelum masuk sejarah, anak-anak pun sudah tahu bahwasanya bola voli ini adalah olahraga yang memasyarakatkan, apa dibilang dengan gimana ya, olahraga ini sering kita jumpai lah di sekeliling kita, maupun di kota ataupun di kampung. Nah, karena olahraga ini sudah merakyat gitu. Jadi olahraga voli ini dimainkan oleh dua tim, masing-masing tim itu masing tim itu berjumlah dengan 6 orang masing-masing tim tersebut. Nah, jadi kita sekarang udah tahu siapa atlet-atlet yang anak-anak ketahui maupun di internasional ataupun di Indonesia ini. Apa Pak? Nggak ada yang tahu ya. Jadi sedikit Bapak membahas tentang atlet-atlet yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Yang pertama itu yang kita bahas atlet internasional ya. Yang pertama itu berasal dari Brazil yang bernama Giba. Giba ini kelahiran tahun 1906. Jadi pada saat itu dia, pada masa jaya-jayanya, Giba ini membawa berhasil tim Brazil memenangi Olimpiade ataupun champion-champion yang lain. Si Giba inilah yang menyebabkan dia termotivasi, banyak orang-orang termotivasi dari dia dengan dia ada di permainan bola voli. Selanjutnya atlet yang ada di Indonesia nih, pasti kalian sudah tahu kan, yang namanya Rifan Maliki atau yang Rifan Nur Maliki itu. Rifan Nur Maliki ini adalah seorang atlet yang berasal dari kota Jambi.
dia lahir pada tahun 1905. Ryan ini memiliki spesialis sebagai all-round yang memiliki ciri khas dalam memberikan spike keras pada lawannya. Jadi smash Ryan ini sangat terkenal. Sehingga lawan-lawannya mati kutu. Itulah atlet yang ada di Indonesia ataupun yang ada di internasional. Jadi Bapak harap kepada anak-anak sekalian, dari permainan bola voli ini kita harus termotivasi bahwasanya olahraga itu bisa bikin kita bisa kita bikin cerah ataupun badan sehat pun atau sebagainya. Adapun kalau kalian berprestasi, insya Allah kalian akan menjadi atlet nasional maupun internasional. Jadi gitu. Jadi kita saja mempelajari sejarahnya tadi. Jadi bola voli ini pertama ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama ini ya. Yang pertama kali menemukan bola voli itu William Gilmorgan. Pada tahun 1895. Pada tahun 1895. Inilah pertama kali ditemukan oleh William Gilmorgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Jadi William ini pertama kali bertemunya di Amerika Serikat. Lalu permainan ini berkembang sejak zamannya dari zaman pertama kali itu permainan ini belum bola voli namanya. Pertama kali itu dinamakan mini note. Jadi ini sebelum dinamai bola voli, pertama kali itu William menamainya sebagai dengan mini note. Pada saat itu masih yang bernama mini note. Secara berkembangnya zaman barulah dinamakan bola voli. Jadi olahraga bola voli ini organisasinya itu ada dua. Ada dua. Yang pertama itu organisasi yang ada di internasional, yang kedua organisasi yang ada di Indonesia sekarang ini. Adapun organisasi yang ada di internasional itu seperti FIVB. Ada yang tahu apa itu FIVB itu? Yaitu persatuan Ini yang dari internasional. internasional, Ya. Federasi Internasional Volleyball. Jawabannya hampir mendekati. Ya. Jadi FIVB ini adalah FIVB Latihan Internasional Volleyball. Ini adalah kepanjangan dari FIB, di Federasi Internasional di Volleyball. Jadi ini namanya organisasi yang ada di internasional. Selanjutnya organisasi yang ada di Indonesia. Organisasinya kita dengan ada yang tahu apa itu PSI?
Persatuan Bulu Bola Voli seluruh Indonesia. Betul, terlintas baik. Jadi itu adalah persatuan Jadi itulah organisasi yang ada di internasional ataupun di Indonesia. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari teknik dasar bola voli. Jadi sebelum memasuki materi selanjutnya, Bapak akan bertanya nih kepada anak-anak. Jadi siapa yang pertama kali menemukan bola voli yang ada di dunia? Pertama kali. George Morgan. Apa? George Morgan. Jawabannya hampir benar, cuman masih bersalah gitu. Jadi yang pertama kali itu ada William G. Morgan. Biar nggak ulangi supaya ingat ya anak. Yang pertama kali itu adalah William G. Morgan pada tahun berapa? 1865. Nah, betul. Jadi pada saat itu pada tahun 1865 William G. Morgan yang pertama. Baiklah, materi selanjutnya itu kita akan memasuki teknik ya. Jadi teknik dasar bola voli. Ada yang tahu apa itu teknik dasar? Cuma tahu aja. Jadi teknik dasar itu adalah teknik-teknik yang harus dipelajari dalam untuk melakukan ya, jangan lama ya. Belajar olahraga sebelum kita dalam pelajari olahraga tersebut. Jadi itu namanya teknik dasar. Adapun teknik dasar yang harus kita pelajari yang pertama itu adalah servis. Nah, jadi ini harus yang pertama basic itu yang namanya itu servis. Jadi servis ini adalah tindakan memukul bola oleh seseorang belakang yang dilakukan di daerah servis. Jadi servis ini adalah tindakan memukul di belakang di daerah servis, langsung arahkan ke lapangan lawan. Jadi ini yang dinamakan servis. Jadi ini ada bermacam-macam servis ya. Inilah macam servis, ada 4. Yang pertama servis lompat, yang kedua servis bawah, yang servis atas, servis samping. Jadi servis lompat itu adalah servis yang dengan servis yang cara melambungkan bola ke atas, lalu kita memukulnya dengan cara lompat. Nah, ini dinamakan servis lompat. Kalau yang kedua itu servis bawah. Jadi pada saat kita servis, bolanya harus dari bawah. Nah,
itu namanya servis bawah. Yang ketiga servis atas, sama juga kerjanya ke atas, berdiri bola kita ke atas, terus terpukul dengan lawan. Yang terakhir servis di samping, ada sampingnya sama sampingnya. Dia ngambil bola dari samping. Ya. Itulah dari sini servis. Nah, yang kedua, dasar yang kedua itu passing. Nah, ini passing ini. Passing adalah tingkah awal ataupun langkah awal untuk menentukan kemampuan sebuah tim untuk bertahan dan melakukan permainan dalam bola voli gitu. Teknik passing ini dapat dibedakan menjadi dua macam, passing bawah dan passing atas. Berarti ini passingnya ada dua nih. Passing bawah adalah passing upaya seseorang pemain dengan menggunakan teknik tertentu untuk mengantarkan atau mengoper bola ke lawan ataupun ke teman sendiri dengan menggunakan passing bawah. Nah, itu namanya passing bawah. Cara melakukan passing bawah itu yang pertama, pemain melakukan dengan sikap siap. Yang kedua, tangan harus rapat dan dijulurkan arah ke depan. Kedua tangan harus menutup sudut 45 derajat dengan badan. Jadi posisinya posisi siap. Nah, lalu yang ketiga, sikap tubuh semakin merendah dengan menggunakan sudut lutut dari 130 derajat dari 140 derajat. Nah, jadi yang keempat, tungkai mulai diluruskan tegak ke depan, bola mengalangan bawah ataupun lurus. Tungkai diluruskan sampai bertingkat dengan tidak badan boleh membagi bahu. Yang kelima, kembali ke dengan sikap siap. Nah, itu tadi cara-cara melakukan passing bawah. Nanti ada bapak tunjukin video biar supaya anak-anak lebih mengerti bagaimana cara teknik dasar yang betul. Nah, yang kedua itu passing atas. Passing atas sama aja, tapi sama aja yang tadi, cuma dia beda dari atas. Passing atas, teknik passing yang dilakukan dengan menggunakan ujung jari tangan, seperti ketika melakukan setting ini pada posisi di atas kepala. Dari cara melakukan passing atas, kandungannya itu ada pertama tuh sikapnya harus siap. Dan kedua, badan dilunturkan ke atas, mulutkan ke tungkai secara bersamaan. Seperti yang tadi, cuma dia harus meluruskan ke atas. Lalu tungkai tekuk, baru tungkai dijulurkan. Yang terakhir kembali pada sikap awal. Jadi tadi itu passing bawah dan passing atas. Selanjutnya teknik dasar selanjutnya itu smash atau speed. Smash ini adalah tindakan memukul bola yang lurus ke bawah sehingga bola akan bergerak dengan cepat dan menukik melawan atas. Dengan ini, smash ini adalah suatu pukulan yang sekeras-keras mungkin supaya lawan akan terkecoh. Nah, itu namanya smash atau speed. Adapun jenis smash ini atau speed ada beberapa macam. Yang pertama itu quick smash, semi smash, quick smash, semi smash, push smash. Ada 5 macam smash. Ya. Yang pertama
smash. Yang pertama foot smash. Foot smash ini adalah teknik smash yang dilakukan pemain depan tengah. Teknik menyerang yang dilakukan ketika seorang setter memberikan umpan dan penyerang melompat untuk melakukan smash. Itu dinamakan foot smash. Yang kedua semi smash. Semi smash ini atau dinamakan dengan second tempo, yaitu teknik smash yang dilakukan ketika seorang setter memberikan umpan bola tidak terlalu tinggi. Jadi umpan bolanya tidak terlalu tinggi dalam posisi penyerangan, lalu dipukulkan ke arah lawan. Yang ketiga push smash. Push smash ini dengan tempo atau tempo. Teknik smash ini dilakukan ketika setter memberikan umpan bola sangat tinggi. Jadi pas setter bola umpan sangat tinggi, baru seorang pemain setter tuh menyemes dari atas dari ke tempat lawan. Itu namakan push smash, bola yang terlalu tinggi. Selanjutnya smash. Yaitu teknik smash ini dilakukan oleh seorang as pada tim bola dengan bola voli dengan melakukan pukulan keras ke daerah lawan. Jadi ini as ini dia yang berposisi sebagai as untuk melakukan smash sekeras mungkin ke arah lawan. Ini dinamakan attack smash. Yang terakhir pull smash. Jadi pull smash itu teknik smash dengan gerakan menipu. Ini jadi pull smash ini gerakannya menipu atau mengecoh lawan. Itu yang dinamakan dengan pull smash. Jadi smash ini yang terbagi menjadi dua. Yang pertama pull smash, semi smash, pull smash, smash, dan pull smash. Jadi itulah macam-macam jenis smash. Bapak harap semua harus mengerti ya. Selanjutnya teknik dasar selanjutnya blocking. Jadi blocking ini adalah suatu teknik dasar yang dimainkan untuk mempertahankan bola supaya tidak masuk ke daerah permain kita. Jadi blocking ini turun untuk mempertahankan daerah kita dengan cara memblok dari pertahanan lawan. Itu yang dinamakan blocking. Jadi sampai di sini ada yang kurang paham dari teknik dasar service, passing, smash, dan blocking. Sampai sini paham? Jadi Bapak lanjutkan. Jadi pembahasan selanjutnya kita akan membahas standar bola yang harus digunakan. Jadi bola yang harus digunakan itu bahan bahan yang bola itu harus terbuat dari kulit. Yang kedua, bola harus berbentuk bulat ya, jangan yang petak. Kalau petak nanti bolanya akan menyeluruh. Bola itu harus berbentuk bulat dengan diameternya 65 sampai dengan 67. Jadi bola itu harus berdiameter 65 sampai 67.
ke 67 cm dan beratnya 200 sampai dengan 180 gram. Wah. Jadi ini standar bola yang harus digunakan. Dan yang terakhir warna. Warna harus sesuai. Jadi yang pertama itu bola harus digunakan dengan bahan kulit. Yang kedua bola berbentuk bulat, diameternya 65 sampai dengan 67 cm. Berat bola harus sampai dengan 200 sampai dengan 280 gram. Dan bola harus memiliki kombinasi warna sesuai ketentuan. Jadi inilah standar bola yang akan digunakan. Bola maupun pertandingan internasional ataupun di nasional. Jadi selanjutnya jumlah pemain setiap tim. Jumlah pemain itu setiap bergu pemain bola harus memiliki 6 orang. Di setiap bergu dari 6 orang. Dan pemain cadangannya itu 4 orang. Jadi totalnya 10 orang. Nah, jadi jumlah pemain itu totalnya 10 orang. 6 yang harus berada di lapangan dan 4 orang itu sebagai cadangan. Jadi ini adalah jumlah pemain. Dalam satu pertandingan itu setiap dari 10, jadi olahraga ini sebenarnya dapat dimainkan minimal itu 4 orang. 4 orang. Jadi olahraga itu minimal itu dimainkan oleh 4 orang. Jadi apabila yang kurang boleh dimainkan dengan 4 orang. Sebenarnya bola voli ini ada juga yang namanya bola voli pantai. Nah, ada yang tahu bola voli pantai? Bola voli pantai ini sebenarnya baru tahun-tahun kemarin itu ditemukan jumlah mainnya berlokasi di pantai kan, cuma diubah 2 tim, dari setiap tim cuma 2 orang. Itu bola voli pantai. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas aturan. Selanjutnya aturan dan larangan dalam permainan bola voli. Yang pertama itu kita harus memakai namanya kostum atau bisa dibilang dengan jersey. Jadi jersey ini harus, terutama yang dalam permainan bola voli itu harus memakai kostum. Yang kedua itu ketika pertandingan berlangsung para pemain boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar maka tim lawan akan mendapatkan sanksi. Jadi tidak boleh melewatinya. Baru selanjutnya pemain harus melakukan servisnya dari luar lapangan. Baru pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola.
masing-masing tim hanya dilakukan 1 kali tim outnya. Nah, jadi itulah aturan dan larangan yang ada di permainan bola voli. Yang pertama, harus memakai kostum atau jersey. Yang kedua, tidak boleh atau melalui net. Dalam pada saat pertandingan bola itu boleh melalui net, tapi tidak pertandingan nggak boleh. Baru yang ketiga, servis harus dari luar lapangan. Tidak boleh memasuki daerah lapangan sebelum servis. Jadi yang keempat, tidak boleh pas permainan bola itu menangkap atau melempar bola. Jadi itu tidak boleh. Yang terakhir itu masing-masing setiap satu ronde itu harus menghasilkan 1 game out dari itu masing-masing. Nah, jadi sampai sini ada yang paham? Mbak. Yang paham Pak Rintang ini. Nah, ini selanjutnya kita bahas ukuran ya. Jadi ukurannya inilah bentuk lapangan bola yang ini namanya zona belakang yang ada di sini, dan di depan ini zona depan, ini zona tengah, ini garis belakang, dan ini garis samping. Nah, di sini nih. Adapun panjang dari ukuran lapangan ini sudah ada di lapangan meter, panjangnya dan lebarnya 3 meter, dan lebar garis sekarang 3 meter. Nah, jadi panjangnya 8 meter, lebarnya 1 meter, dan garis sekarang dengan 3 meter. Untuk ukuran tiang net, untuk tiang net putra itu untuk tiang net putra tingginya itu 2,5 ini untuk tinggi net bola voli untuk putra 2,47 meter, dan untuk putri 2,24 meter. Ini tinggi tiang net. Coba lebar netnya
Jadi ini yang putra putri, dan ini lebar neknya 1 meter, untuk mata jalannya 10 cm, terus kita depan 5 cm, kita samping yang dekat net 5 cm juga, dan untuk tiang antena 80 cm, dan tinggi tiang 2,50 cm, dan jarak tiang dari net 0,5 sampai dengan 1 meter. Nah, jadi itulah ukuran tiang dan net bola di dalam permainan bola voli. Sampai sini ada yang belum paham? Paham Pak? Pak. Oke, paham ya. Juga paham pada kalian. Jadi di sini akan Bapak akan bertanya pada murid masing-masing. Jadi Bapak akan bertanya pada si Bupari. Coba. Tanyanya berapa berat bola voli dan berapa diameternya? Itu 260 ke 280. Diameternya Diameternya 65 per 67. ya betul. Tepuk tangan untuk Bupari. Pertanyaan untuk Jasban. Ada berapa jenis servis di dalam teknik dasar permainan bola voli? Servis 4. Sebutkan satu-satu. Servis atas, servis bawah, servis samping, servis lompat. Oke. Jawabannya sungguh mantap. Pertama dulu. Jadi sedikit Bapak sini sedikit akan menyimpulkan permainan bola voli itu permainan yang Sudah dikenal. banyak gitu digemari oleh masyarakat kita sekarang ini. Contohnya itu di kampung-kampung sekarang, bahkan setiap sore orang bermain bola voli kan. Jadi apabila anak-anak sekalian ada minat di voli, maka kembangkan bakat tersebut dan juga sering latihan setiap sore atau kompetisi untuk meningkatkan prestasinya sehingga bisa jadi atlet internasional ataupun di nasional. Jadi bola basket ini adapun teknik-tekniknya seperti tadi yang Bapak jelaskan, teknik passing, bola smash ataupun sebagainya. Jadi kalau untuk main makanya kita itu bagus pula cara main kita. Iya. Jadi sebelum Bapak ingin mengakhiri pertemuan, Bapak akan Bapak akan kasih tugas buat dikerjain di rumah. Jadi tugas itu dan kerjain di rumah, lalu Bapak dan sempat menyampaikan untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kalau kita udah berada di lapangan untuk memperlihatkan apa itu teknologi teknik dasar dan sebagainya. Dan apabila Bapak terdapat kesalahan, mohon dimaafkan.
Pak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.